Halo teman-teman, welcome back to the channel. Kembali bersama saya Ivani Chandra. Gimana kabar teman-teman semua? Sepertinya teman-teman semua ini sudah pada liburan ya. Ada yang berlibur di rumah saja, ada yang mulai mudik. Saya berpesan semoga semuanya sehat-sehat selalu jaga kebersihan, protokol kesehatan agar semuanya dapat menjalani hari libur kita ini dengan lebih baik, dan bagi yang beragama muslim supaya dapat merayakan hari kemenangan dengan maksimal. Teman-teman, hari ini kita akan bahas beberapa kebiasaan kesehatan yang ternyata tanpa sadar dapat mengganggu kesehatan kita nih. Apa saja itu? Kita langsung saja ya teman-teman. Teman-teman, kebiasaan apa saja sih yang ternyata tidak baik untuk kesehatan? Kita biasanya cuma mengenal kebiasaan merokok, kebiasaan makan makanan berlemak, kebiasaan gorengan, itu dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi diri kita. Tapi ternyata banyak juga kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat mengganggu kesehatan. Misalnya saja, yang pertama adalah kebiasaan menonton TV, main laptop, dan handphone ya teman-teman. Tanpa kita sadari, saat ini memang kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya gadget, dimana kalau kita menggunakan gadget secara berlebihan 3 jam lebih berturut-turut setiap harinya, itu ternyata akan menimbulkan resiko untuk terkena obesitas, diabetes, dan emboli paru nih teman-teman. Kebiasaan kita dengan gadget itu selain menyebabkan tadi diabetes, resiko obesitas dan emboli paru, juga dapat berdampak pada penurunan kognitif fungsi otak teman-teman, apalagi jika tidak dibarengi dengan aktivitas fisik. Hati-hati bagi kita semua yang masih rajin dalam pegang-pegang handphone atau TV, bermalas-malasan depan TV ataupun laptop ya teman-teman. Ingat untuk selalu moving, latihan menggerakkan tubuh. Itu rasanya sebagai suatu selingan jika kita memang punya aktivitas yang lama di depan laptop. Teman-teman, kebiasaan sepele yang kedua yang sering kita abaikan adalah terlambat makan. Teman-teman, ternyata terlambat makan ini tidak akan membuat kita jadi lebih kurus. Misalnya kita skip makan pagi seperti itu ya. Tetapi malahan dengan kita menunda makan akan menyebabkan tubuh malah memiliki nafsu makan yang semakin besar, dan akhirnya menyebabkan nafsu makan yang semakin besar ujung-ujungnya bisa saja akhirnya menjadi lebih punya resiko obesitas. Selain itu, karena kita terlambat makan ini, resiko untuk naiknya asam lambung akan semakin tinggi tentunya ya teman-teman ya, karena lambung tidak mendapat asupan makanan untuk diolah, dan akan menyebabkan resiko juga terkena diabetes. Maka dari itu teman-teman, sediakanlah waktu tetap untuk jangan kita terlambat makan, makanlah tepat waktu. Teman-teman, kebiasaan yang ketiga adalah makan di saat kita lagi gak lapar nih teman-teman. Biasanya itu karena makan iseng-iseng, pengen nyemil-nyemil. Nah ternyata itu juga salah satu kebiasaan sepele kita yang bisa menyebabkan obesitas. Ya pasti ya teman-teman, karena menimbulkan kelebihan kalori pada tubuh. Selain obesitas, dapat juga akhirnya menimbulkan resiko diabetes dan juga resiko penyakit lainnya seperti stroke dan lain-lainnya ya teman-teman. Tentunya kita tidak mau, maka dari itu jagalah berat badan ideal kita, dan makan tidak sekedar iseng-iseng tetapi memang sedang ada dalam jam makannya kita teman-teman. Kebiasaan sepele yang nomor 4 adalah terlalu lama membuka media sosial. Teman-teman, tanpa kita sadari ketika kita membuka media sosial terlalu lama, dalam hal ini misalnya Instagram ya yang paling hit saat ini, atau TikTok atau Facebook, ternyata juga akan berakibat kepada kesehatan, terutama kesehatan mentalnya kita nih teman-teman. Karena satu, kita jadi kurang gerak, karena kita kan lama ya lihatnya, jadi kita kurang gerak, tidur-tiduran seperti itu ya. Selain itu juga mengganggu kesehatan mental, yaitu bisa saja menimbulkan lebih banyak rasa iri ketika kita melihat, kan biasanya di Instagram itu isinya adalah sesuatu
orang-orang profil-profil yang ingin memamerkan kegiatan-kegiatannya. Otomatis orang-orang yang melihat kadang-kadang ada yang memiliki rasa iri, atau kita sendiri akhirnya menjadi punya kecenderungan rasa iri dan akhirnya berdampak pada depression, teman-teman. Dan hal ini tidak baik. Maka dari itu jagalah jam atau waktu-waktu untuk melihat media sosial dan kita batasi sedapat mungkin, teman-teman. Kebiasaan yang kelima adalah kebiasaan begadang atau tidur terlalu malam. Nah, ini akan mengganggu aktivitas kita, aktivitas fisik kita, terutama di keesokan harinya. Selain itu dapat mengganggu moodnya kita, karena memang pada dasarnya kita lelah dan butuh istirahat. Coba saja teman-teman, ketika teman-teman berada dalam kondisi harus begadang di malam hari, keesokan harinya pasti akan merasa lebih moody, lebih lelah, kebiasaan makan juga menjadi terganggu. Seperti itu, teman-teman. Apalagi yang di malam hari tidak tidur dan dibalasnya keesokan harinya, itu lebih kacau lagi, teman-teman. Maka dari itu kalau bisa kita menjaga jam tidur kita sampai akhirnya bisa normal, sehingga keesokan harinya dapat beraktivitas dengan baik dan berujung kepada kesehatan yang lebih baik, teman-teman. Teman-teman, kebiasaan yang nomor 6 adalah terlalu lama duduk nih, teman-teman. Ternyata terlalu lama duduk juga nggak bagus ya, akan menimbulkan resiko berbagai penyakit seperti kita sebut saja diabetes tipe 2, obesitas, ataupun kardiovaskuler. Why? Karena memang tidak ada aktivitas untuk membakar kalori. Apalagi misalnya habis makan terus duduk dalam waktu yang beberapa jam, itu makan makanan yang kita makan itu sama sekali nggak kebakar, kalorinya nggak kebuang ya, menumpuk di dalam tubuh, makanya menimbulkan berbagai macam resiko penyakit yang tadi saya sebutkan. Maka dari itu, teman-teman, jika kita memang harus atau misalnya punya pekerjaan yang membuat kita harus duduk berlama-lama di depan laptop ataupun di kantor gitu ya, teman-teman, kita harus ingat beberapa waktu tertentu kita sediakan untuk ya coba kita moving, gerak-gerak, joget-joget dikit, atau berjalan, atau bolehlah kita lakukan pemanasan atau stretching sebentar, yang itu ternyata sangat baik untuk kesehatan, teman-teman. Teman-teman, kebiasaan yang nomor 7 adalah kebiasaan sepele, menganggap diri sendiri bodoh, menyalahkan diri sendiri, merasa diri tidak patut dicintai. Seperti itu ya, teman-teman. Ternyata hal ini juga berujung pada mengganggu kesehatan, bukan kesehatan fisik tapi kesehatan mental. Jadi kita akan pastinya menyebabkan kita depression, teman-teman. Kalau sudah depression, akhirnya kita nggak bisa menjalani hidup secara maksimal, kinerja kita buruk, dan hidup kita akan terpuruk ya, teman-teman. Dan akhirnya dapat saja menyebabkan penyakit fisik, jadi bermanifestasi kepada penyakit fisik. Maka dari itu, teman-teman, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, banyak sekali psikolog atau channel-channel YouTube yang menggaung-gaungkan mental health, self-love, karena itu memang sangat penting. Karena ketika kita memiliki jiwa yang sehat dengan mental yang sehat, kinerja kita dapat jadi jauh lebih baik, teman-teman. Teman-teman, kebiasaan sepele yang ke-8 adalah menahan marah nih, teman-teman. Jadi ada pepatah yang mengatakan sabar itu ada batasnya ya, gitu ya. Itu sebenarnya benar ya, teman-teman. Tetapi di sini saya tidak setuju dengan konsep bahwa marah itu harus dilampiaskan. Marah itu tidak harus dilampiaskan, marah itu juga nggak harus disimpan, teman-teman. Buat apa sih nyimpen-nyimpen marah gitu? Tapi buat apa juga melampiaskan kemarahan, dan kepada siapa sebenarnya kita melampiaskan kemarahan ini kan, teman-teman. Jadi bagi saya menahan marah itu sangat-sangat tidak baik dan tidak boleh, teman-teman. Tapi kita biasakan untuk merilis kemarahan ini dengan forgive and letting go, teman-teman. Memaafkan atas situasi yang terjadi, memaafkan atas orang-orang yang menyakiti kita, lalu kita letting go supaya kita dapat hidup juga lebih baik ya, teman-teman. Kita bisa melanjutkan hidup dan tidak terpaku kepada apa yang menyebabkan kita marah tadi, teman-teman.
Teman-teman, kebiasaan sepele yang nomor 9 adalah kebiasaan mengkhawatirkan masa depan dan stres mengingat-ingat masa lalu, teman-teman. Di sini yang disebabkan lagi-lagi adalah terganggunya nanti kesehatan mental. Kita bisa menjadi depresi atas apa yang sudah terjadi, atas apa yang belum tentu terjadi, karena di depan kita ya teman-teman, yang ada adalah berusaha untuk hidup hari ini, untuk hidup saat ini, now and now. Kita jangan check out from today, jangan check out from now gitu. Jadi kita harus hidup sekarang, sangat-sangat menikmati, enjoy your life gitu hari ini, karena hari ini bukan yesterday, hari ini bukan tomorrow gitu ya teman-teman. Dan kebiasaan sepele yang selanjutnya yang nomor 10 adalah kebiasaan meremehkan polusi udara. Teman-teman, saat ini dunia mungkin tidak sedang baik-baik saja dengan polusi udaranya yang begitu beracun sebenarnya teman-teman. Banyak sekali partikel-partikel radikal bebas yang tersebar di udara gitu teman-teman. Jadi mungkin dengan adanya COVID-19 ini dimana kita diharuskan dan diwajibkan menggunakan masker, dan sebaiknya memang menggunakan masker, hal ini juga akan menimbulkan kebiasaan baru bagi kita, yaitu kebiasaan menggunakan masker. Menurut saya kebiasaan baru menggunakan masker ini ternyata sangat-sangat baik, walaupun angka-angka terakhir COVID-19 ini semakin berkurang. Sangat baik jika kita tetap menggunakan masker, terutama jika kita berada di udara terbuka ya teman-teman, di luaran gitu. Hal itu akan juga mengurangi beberapa resiko terkenanya radikal bebas yang berujung pada banyaknya penyakit-penyakit yang bisa saja ditimbulkan. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, demikian tadi 10 kebiasaan sepele yang ternyata tidak boleh diabaikan begitu saja teman-teman, karena bisa menyebabkan terganggunya kesehatan, baik itu kesehatan fisik dan juga ternyata bisa menyebabkan kesehatan mental yang ujung-ujungnya balik lagi menyebabkan bermanifestasi menjadi beberapa penyakit fisik teman-teman. Teman-teman, marilah kita mengupayakan hidup lebih maksimal, hidup lebih sehat supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang teman-teman. Demikian video saya hari ini, semoga video ini berguna teman-teman. Thank you very much for watching. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Thank you very much. I love you all. Atma. Namaste.